Pagi ini langsung saja saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah tema pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul gejolak dalam batin kita. Pergumulan, peperangan dalam batin kita. Kenapa firman Allah pagi ini saya berikan temanya perang, gejolak, konflik dalam batin kita. Untuk kita ngerti tema ini gejolak yang terjadi dalam batin kita, baca ini ayat dulu saudara ya. Roma pasal yang ke-7 kita baca ayat 15, saya baca 15 ya. Lalu 22-nya saudara, nanti 23-nya sama-sama ya, loncat-loncat ayatnya ya. Roma pasal 7 saya baca ayat 15, begini kata firman Allah. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Terus lanjutkan saudara 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Nah ayat 23-nya sama-sama kita membaca 1, 2, dan 3. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sebelum saya terangkan ayat ini sama saudara supaya lebih jelas gitu ya. Latar belakang saya memberikan tema firman Allah gejolak dalam batin saudara ya. Saya percaya kalau yang namanya orang Kristen sudah mengalami yang namanya kelahiran baru, ya. Orang yang lahir baru itu pasti ada buktinya. Saya ulang saudara ya. Kalau kita memang setelah kita percaya pada Yesus, langkah kemudian bertobat, kemarin kita bicara sampai dibaptis, kita ngalami namanya kelahiran baru. Nah, yang namanya kelahiran baru, orang yang lahir baru itu pasti ada buktinya. Buktinya apa? Sifatnya berubah, karakternya berubah, perbuatannya berubah. Apa yang dia buat itu berubah. Itu bukti kelahiran baru. Kalau ada orang Kristen dia mengklaim, dia menyatakan diri, saya sudah mengalami kelahiran baru. Seperti 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Barang siapa di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Iya kan? Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yang baru sudah terbit. Nah ini namanya kelahiran baru. Ada bukti yang namanya sifat yang baru, karakter yang baru itu ada dalam dirinya. Kalau ada orang Kristen mengatakan saya sudah lahir baru, tapi bukti kelahiran baru, sifat baru, tabiat baru nggak ada dalam dia. Sorry to say, saya katakan saya ragu. Jangan-jangan orang itu belum mengalami kelahiran baru. Karena bisa jadi gini loh, orang yang mengalami kelahiran baru itu nggak cukup ke gereja. Buktinya orang mengalami kelahiran baru itu tidak cukup dia hanya pergi ke gereja. Ada banyak orang datang pergi ke gereja tapi tidak mengalami kelahiran baru. Jangan-jangan tidak cukup hanya melayani Tuhan. Orang bisa melayani Tuhan dengan dia belajar, dengan dia melatih dirinya. Tapi apakah betul dia mengalami kelahiran baru? Sebab yang namanya mengalami kelahiran baru saudara, itu ada bukti apa? Tabiatnya berubah, sifatnya berubah. Nah nanti saya akan tunjukkan sama saudara, sifat tabiat berubah itu seperti apa. Kalau misalnya kita udah jadi Kristen, betul-betul kita mengalami kelahiran baru. Sifat baru sudah ada pada kita. Tabiat baru sudah muncul, karakter baru ada pada kita. Masihkah kita bisa buat dosa? Kemarin kita belajar, bisa. Masihkah kita bisa melakukan keputusan yang salah dalam hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan? Masih sangat bisa. Tetapi dalam tanda kutip begini, ketika kita melakukan itu saudara ya, ada gejolak nggak dalam batin kita? Loh ini penting loh saudara. Kalau betul kita Kristen sudah bertobat, sudah mengalami kelahiran baru, kita masih bisa bikin salah. Nah ketika kita bikin salah dengan mulut kita nyakiti orang.
Ketika kita masih bisa bikin dosa, jatuh di situ kita. Nah, ketika kita orang lahir baru lakukan itu, dan mungkin saja masih bisa lakukan itu. Ketika kita jatuh buat dosa seperti itu, ada perang enggak? Pergumulan enggak? Gejolak tidak dalam batin kita? Kalau enggak, nah ini saya ragu, Anda ini sudah lahir baru atau belum? Sebab orang Kristen yang sudah mengalami kelahiran baru, begitu dia jatuh dalam kesalahan, pasti ada gejolak di batinnya. Kok saya buat ini sih? Ada penyesalan. Ada sakitnya di dalam sini, dalam batin kita. Menderitanya dalam batin ini. Karena kita udah ngerti kebenaran. Kita ngerti ini Tuhan gak suka, ini salah, ini dosa. Kok saya buat sih? Menderitanya di batin kita. Gejolaknya, konfliknya, perangnya, perjuangannya di dalam sini. Makanya saya berikan tema firman Allah ini adalah gejolak dalam batin kita. Waktu kita bikin salah, orang Kristen yang sudah lahir baru, masih mungkin dia bikin salah, masih mungkin dia bikin dosa. Tapi ketika itu terjadi dia lakukan. Itu ada gejolak di batin. Kok saya lakukan ini? Dan dia akan kembali sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kalau enggak, orang melakukan itu apa istilahnya ya? Feel free saja gitu ya. Saya ulang saudara ya. Orang bikin salah, bikin dosa, dia merasa feel free saja. Enggak merasa apa-apa, bebas saja. Oh, tanda tanya besar. Apa betul dia ini sudah lahir baru? Orang lahir baru, ada gejolak dalam batin. Contohnya cerita dari ayat ini, kisah dari Rasul Paulus. Roma pasal 7 ayat 15, saya baca sambil saya terangkan sama saudara. Sebab apa yang aku perbuat, kata Paulus, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang ku benci, itulah yang aku perbuat. Saya tanya nih sama saudara, pernahkah saudara mengalami hal seperti ini? Seperti yang dialami oleh Paulus. Kita melakukan sesuatu yang kita gak suka. Kita tahu ini salah. Kita benci karena kita sudah lahir baru kok. Kita udah diselamatkan. Kita udah ngerti yang namanya kebenaran gitu loh. Kita gak suka lakukan ini. Tapi gak tahu kenapa kita melakukan. Pernah gak mengalami pergumulan, perang dalam batin, gejolak dalam batin, konflik dalam batin yang seperti ini? Seperti dialami oleh Paulus di ayat yang ke-15 ini. Saya lanjut ke bawah ayat 22 dan 23. Sebab di dalam batinku, kata ayat ini, aku suka akan hukum Allah. Lalu 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa ya, yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sekali lagi pertanyaan saya, pernah gak mengalami seperti ini? Paulus mengatakan kayaknya ada hukum lain dalam dirinya. Dia ingin berbuat baik, malah yang dilakukan dia gak baik. Yang dia benci melakukan malah dia buat. Seperti tergoda, seperti terbawa oleh situasi yang ada. Saya mau tanya sekali lagi, pernahkah Anda mengalami situasi seperti ini? Dan kalau itu terjadi, bukankah ada gejolak dalam batin kita? Padahal kita udah percaya. Dari awal saya katakan, orang Kristen sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat dia. Apalagi dia begitu udah dibaptis. Bukankah kalau kita melakukan seperti ini ada gejolak? Namanya lahir baru, ada bukti-bukti nyata. Sifat yang baru itu ada. Ya, begitu kita percaya Tuhan tanamkan karakternya dalam diri kita. Nah, yang paling penting begini pertanyaannya. Solusinya apa gitu loh. Dari Roma pasal 7 ayat 15, 22, 23. Kita seperti udah dapat pemetaannya. Dari Roma pasal 7 yang barusan kita baca, saya terangkan singkat. Kita sudah mengenali situasi keadaannya. Loh, sudah percaya pada Yesus, sudah diselamatkan. Tapi ternyata Paulus melakukan itu. Sebetulnya kalau saya ngomong jujur ya sama saudara,
Kadang, ya bukan kadang, memang jujur gini ya. Kalau kita baca Roma 8 ayat Roma pasal 7 ayat 15, 22, 23. Rasanya terhibur loh hati kita. Kenapa terhibur? Ternyata bukan cuman kita saja yang mengalami pergolakan di batin. Seorang Paulus yang dipilih jadi rasul. Orang selevel, sekali berPaulus gitu loh. Ngalami pergumulan di batinnya seperti ini. Masih juga buat sesuatu yang dia gak suka, yang Tuhan gak suka. Tapi masih jatuh juga melakukan itu. Paulus saja sekali berdia masih ngalami pergumulan itu. Jadi kalau kita baca ini agak terhibur kita. Ternyata bukan cuman Anda saja, bukan cuman saya saja, bukan cuman kita saja. Paulus juga mengalami gejolak dalam batinnya seperti itu. Kok aku lakukan ini sih? Justru kalau kita gak ada gejolak, lo tanda tanya, kamu ini sudah lahir baru atau tidak? Atau belum? Kalau sudah lahir baru, ada gejolak dong, menderita batin kita, perang di batin kita. Konfliknya besar di batin kita. Peperangannya besar di batin. Kok saya buat ini ya? Ada penyesalan. Yang paling penting begini, udah ngerti pemetaannya, sudah ngerti kondisi mengenali keadaannya. Sekarang solusinya, apa solusi untuk gejolak dalam batin seperti ini? Solusinya apa? Mari saya tunjukkan ayat ini sama saudara. Ketika saya merenungkan firman Allah ini, Roh Kudus singkapkan satu ayat, yaitu Galatia pasal 2 ayat 20. Saya ingin Bapak Ibu Saudara sama-sama kita membaca ayat ini ya. Galatia pasal 2 di ayat 21, 2 dan 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya ingin ulang kalimat yang bagian awal yang ada stressing garis tebal. Dikatakan begini, namun aku hidup, kata Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terjemahan ejaan lama itu lebih nendang, lebih tajam. Suka dibikin lagu zaman dulu ya. Hidupku bukannya aku lagi, Anda tahu kalimatnya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku, zaman dulu lagunya begitu ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Lewat ayat ini kita tahu. Dikatakan namun aku hidup tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan, perhatikan kalimat ini, Kristus yang hidup di dalam aku. Dari sini kita mengenali, dari sini kita tahu. Kenapa ya begitu kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita merasa gini, ada sesuatu yang baru dalam diri kita. Ada tabiat yang baru. Yang dulu kita gak ada sama sekali. Ada sifat yang baru mulai muncul. Ada yang namanya karakter baru yang dulunya gak ada sama kita. Sekarang kok tiba-tiba muncul karakter yang baru. Dari mana sifat, tabiat, karakter yang baru yang datang sama kita? Ayat ini menjawab, karena ada kehidupan Kristus dalam diri kita. Ada Tuhan tinggal dalam hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada kehidupannya Tuhan dalam diri kita. Karena ada Tuhan inilah, jadi Anda mesti menyadari hari ini ada Tuhan dalam diri kita. Ini solusi pertama. Kita udah mengenali pemetaannya. Udah percaya Tuhan, udah lahir baru. Kok masih bikin yang Tuhan gak suka? Kok masih jatuh dalam sesuatu yang enggak gitu loh kita ingin lakukan? Kok masih melakukan perang dalam batin, konflik dalam batin, gejolak hati kita, sedih kita, menderita. Aduh kok aku masih buat ini sih? Nangis kita. Solusinya bagaimana? Solusinya gini, Anda harus menyadari nomor satu, ada kehidupan Tuhan dalam diri kita. Sekaligus ini kita mengerti kan? Kok bisa ya ada tabiat baru? Kok ada penyesalan ya? Kok menderita hati kita? Iya menderita, kenapa?
Karena ada kehidupan Tuhan dalam diri kita. Tuhan dalam diri kita, Kristus yang hidup dalam diri kita, inilah yang dia menanamkan, menyuntikkan, istilah saya apa? Dikasih injection power yang namanya karakter yang baru. Sifat yang baru, tabiat barunya Kristus ada dalam diri kita. Tadi nggak pengen cari Tuhan, sekarang pengen cari Tuhan. Pengen deket, menyesali perbuatan. Kok saya bikin ini? Karena Kristus, keberadaan kehidupan Kristus dalam diri kita membuat kita konflik, gejolak di batin kita. Solusi yang pertama, menyadari akan keberadaan Kristus hidup dalam diri kita. Supaya kita nggak jatuh lagi. Ingat, ada Kristus, ada nggak sendiri. Ada Tuhan yang hidup tinggal dalam diri kita. Dan dialah yang memberikan namanya karakter yang baru itu. Solusi yang kedua, saya tunjukkan di sini. Lihat, manusia itu kan terdiri dari 3 unsur. Ada 3 bagian, roh, jiwa, tubuh. Ada 3 bagian manusia, roh, jiwa, tubuh. Jangan dibalik-balik, roh, jiwa, tubuh. Nah, pada waktu kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kristus tinggal dalam hidup kita. Yang dibaharui apa? Saya suka ajarkan ini kan. Ketika kita percaya pada Tuhan, lahir baru, yang baru apanya? Roh kita yang baru. Roh, jiwa, tubuh. Yang baru apa yang dibaharui? Yang mengalami kelahiran baru itu apa? Yang mengalami kelahiran baru adalah rohnya kita. Dibaharui. Jadi pengen menyembah, pengen dekat sama Tuhan, pengen lakukan perintahnya, ada hal yang baru. Ya, tetapi bagaimana dengan jiwa dan tubuh kita? Roh, jiwa, tubuh. Jiwanya apakah jadi baru? Apakah jiwa kita jadi berbeda? Apakah tubuh kita jadi baru? Enggak. Jiwa kita masih tetap lama. Tubuh kita masih tetap lama. Jiwa yang baru itu bagaimana sih? Roh kita memang baru, ada sesuatu tabiat yang baru muncul. Jiwa kita bagaimana? Enggak, tetap lama. Tahu jiwa yang baru itu bagaimana? Tiba-tiba dia linglung gitu, nama saya siapa, dia lupa alamat saya di mana, istrinya lupa, suami lupa, semuanya lupa. Kalau tubuh baru bagaimana misalnya tubuh? Apakah seorang setelah mengalami kelahiran baru, berat badannya berubah? Dari 70 kilo dia bertobat berubah jadi 80 kilo atau malah turun jadi 50 kilo. Enggak kan, tingginya tetap sama 170 cm tetap sama, nggak berubah. Karena begitu kita percaya Yesus mengalami namanya kelahiran baru, jiwa kita tetap yang lama, tubuh kita tetap lama. Makanya setelah roh kita dibaharui, jiwa kita pun mesti dibaharui. Sebab darah Yesus yang kita percaya, Kristus dalam kita yang membaharui. Apa yang dibaharui? Yang dibaharui adalah rohnya kita jadi baru. Nah, Anda mesti paham ini. Sorry kalau saya katakan ada banyak orang Kristen sudah lama ikut Yesus tidak paham ini sebetulnya. Dia pikir semuanya baru, jiwanya baru. Enggak, kemarin kita belajar dan jangan bingung. Bagian kita menyempurnakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Karena yang sempurna kan roh kita dibaharui, jiwa kita belum. Makanya kita jiwa ini mesti hidup takut akan Allah kan. Supaya mau bikin dosa ngerti firman, oh enggak boleh gitu. Dan seterusnya kepanjangan nanti. Nah, roh udah baru, jiwa belum. Makanya untuk ngalami kelahiran baru, manusia baru, bukan cuma roh kita saja dibaharui, jiwa kita pun mesti dibaharui. Dibaharuinya dengan apa? Nah, kita belajar ini. Ini solusi yang kedua untuk kita, saudara ya, mengatasi gejolak dalam batin ini. Nggak jatuh lagi. Solusi yang kedua begini. Jiwa itu ada 3 unsur. Isinya bagian ada 3 di jiwa. Yang pertama pikiran. Dalam jiwa, jadi kata jiwa itu ada 3 isinya, 3 bagian. Dalam jiwa ada yang namanya pikiran, kemudian ada emosi, ada kehendak. Ketiga-tiganya mesti dibaharui. Nah, lagi-lagi saya katakan maafkan, banyak orang Kristen lama jadi Kristen, bahkan jangan-jangan lama melayani Tuhan, lama jadi hamba Tuhan, tidak paham ini. Banyak kita berpikir dalam jiwa itu cuma pikiran dibaharui. Pikiran itu dibaharui dengan apa sebetulnya? Pikiran, emosi, kehendak.
Ketiga-tiganya dibaharui. Saya pernah sampaikan. Yang pertama pikiran dibaharui dengan apa? Dengan firman Allah. Coba lihat ayat ini. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renewing your mind. Pikiran kita dibaharui. Bahasa Inggris pakai kata renewing your mind. Pembaharuan budi. Pembaharuan pikiran. Pembaharuan cara berpikir. Jadi ternyata jiwa yang pertama isinya adalah pikiran. Roh sudah baru, good. Tapi pikiran kita bagaimana? Apakah pikiran kita sebagai orang Kristen sudah dibaharui? Banyak orang Kristen jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Pikirannya nggak betul. Udah baru rohnya, pikiran masih lama. Tahu pikiran lama? Pikirannya masih duniawi. Kita setelah kita percaya pada Yesus, roh baru, pikiran pun harus pikiran Kristus, pikiran dibaharui. Seperti pikiran Kristus, pembaharuan budi, renewing your mind. Mind kita dibaharui. Dengan apakah pikiran kita dibaharui? Saya tidak perpanjang supaya cukup waktunya. Dibaharui dengan firman. Makanya tiap hari kenapa kita mesti dengar firman. Penuhi pikiran kita dengan firman. Isi pikiran kita dengan firman. Bukankah firman Allah itu bukan sekedar perkataan Allah. Firman Allah itu ternyata adalah pikirannya Allah. Isi pikiran kita dengan pikiran Allah. Begitu ada isi pikiranmu dengan pikirannya Allah. Pikiran yang lama itu akan keluar. Isi pikiran Allah yang lama keluar. Yang salah-salah itu keluar. Yang lama-lama keluar. Membaharui pikiran itu harus diisi dengan firman. Sebab firman Allah adalah pikiran Allah. Ada paham sampai di sini saudara ya? Jiwa, pikiran mesti dibaharui. Dengan apa dibaharui? Solusinya membaharui pikiran adalah dengan firman Allah. Tiap hari harus diisi dengan firman. Tidak bisa tidak. Kalau saudara mau, ya ini solusi yang terbaik. Tidak jatuh lagi. Tiap hari kalau menderita di batin tidak enak sebagai anak Tuhan. Ada banyak kita dengar kesaksian jatuh bangun dalam dosa. Udah bangun, nanti kita dengar jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Sehingga disebut itu hamba Tuhan jatuh bangun. Gitu. Kenapa jatuh bangun? Ya cuman pikirannya saja dibaharui. Karena masih ada yang namanya apa? Emosi juga. Apakah cukup pikiran diisi sama firman? Nah ini masalahnya. Ada banyak orang Kristen lama jadi Kristen gagal paham. Ada banyak kita berpikir, oh dengan firman Allah, isi firman Allah, nanti hidup kita akan berubah. Pikiran saja dibaharui, emosi belum. Masih ada emosi. Makanya saya suka bilang sama saudara, kadang kita ketemu dengan, pernah nggak lihat seseorang, mungkin dia hamba Tuhan, mungkin dia seorang gembala sidang, mungkin dia seorang yang sangat piawai, hebat, jago, menyampaikan pengajaran firman. Sering kan kita lihat, saya bukan mengatakan ini sok-sokan bagaimana. Ini kan pelajaran buat saya juga pelajaran buat Anda. Bukankah kita sering melihat di sekitar kita orang-orang dalam tanda kutip udah takut melayani Tuhan. Sudah lama hidup puluhan tahun malang melintang hidup dalam pelayan pekerjaan Tuhan. Secara ilmu pengertian firman Allah mantap. Pengertian tentang penyingkapan firman jago hebat. Tetapi emosinya labil. Ditekan masalah, meledak emosinya. Kenapa meledak emosinya? Karena dia berpikir pembaharuan cuma dengan firman. Itu cuma pikiran loh firman. Emosi bagaimana? Sebab pikiran dibaharui, ada yang kedua bagian dari jiwa. Emosi kita harus juga dibaharui. Kan seringkali ini cuma ngomong saudara ya, gereja hancur, gereja terpecah-pecah. Salah satunya karena pemimpin rohaninya, gembala sidangnya. Kenapa? Emosinya labil. Kalau sudah ngamuk, wah berantakan semua. Kalau dia sudah emosi, lepas kendali. Tindakannya sembrono, lepas kendali. Mulut perkata dilepaskan pun lepas kendali. Sehingga banyak orang tersakiti hatinya di antara jemaat, di antara majelis, di antara pelayan-pelayan Tuhan yang sudah puluhan tahun bantu dia. Lepas semua kenapa? Tersinggung. Kenapa? Lepas kendali pemimpinnya pada waktu apa? Pada waktu emosi tadi.
Makanya ini seringkali terjadi. Kita seringkali bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Secara pengetahuan firman Allah, jempol angkat. Bukan cuma 1, 2. Bahkan jempol kaki kalau boleh kita angkat semuanya. 4 tempat kita angkat jempol. Hebat ya pengetahuan firmannya. Mumpuni, dalam banget isi pengetahuan firmannya. Tapi kita dapati seringkali emosinya labil. Begitu dia emosi, lepas kendali. Dan itu terjadi di mana-mana. Nah, pemahaman ini penting. Bahwa ternyata bukan cuman roh kita yang dibaharui. Bukan cuman pikiran kita dibaharui dengan firman. Nah ini, apakah cukup membaharui pikiran kita? Tidak cukup. Emosi kita juga dibaharui. Pertanyaannya, dengan apa kita membaharui emosi kita? Pikiran, emosi, kehendak. Dengan apa membaharui emosi kita? Lihat ayat ini. Ternyata pembaharuan emosi itu dengan ini. Mengalami Tuhan secara pribadi itu secara konsisten dalam hidup kita. Perubahan emosi, pembaharuan emosi yang labil tadi, yang meledak-ledak tadi. Bagaimana solusinya? Ngalami Tuhan secara pribadi, secara konsisten. Mengalami perjumpaan dengan pribadinya Tuhan. Makanya ada ayat dalam Ratapan pasal 3. Di ayat yang ke-22 dan 23 saya baca ayat ini ya. Tak berkesudahan ya. Kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 ayat ini bicara apa? Ini mengalami namanya kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Rahmatnya kita alami setiap pagi, selalu baru tiap pagi. Kita selalu ngalami anugerah Tuhan tiap pagi, tiap hari, baru gitu. Ngalami pribadinya, ngalami perjumpaan dengan pribadinya. Nah, perjumpaan mengalami pribadi Tuhan inilah yang membaharui. Tanpa kita sadari, membaharui emosi kita yang tadinya meledak, kaku banget, itu dibaharui. Saya menyatakan ini sama saudara, ini hal yang penting. Karena seringkali ada banyak persoalan terjadi dalam hidup kekristenan kita. Pelayanankah, bisnis, pekerjaan yang sudah bagus dibangun, runtuh, hancur. Kenapa? Karena emosi yang gak dibaharui. Kita seringkali hanya fokus, isi dengan firman. Kan ada banyak orang Kristen tiap hari hidupnya penuh dengan firman kan. Khotbah saja dia kayak minum obat, 1 hari 3 kali dia dengar khotbah. Kan zaman online semuanya jadi mungkin kan saudara ya. Belum dia baca firman, belum dia baca buku rohani. 1 hari selesaikan 1 buku-buku rohani ditulis oleh para penulis yang luar biasa. Penuh dengan firman. Emosinya bagaimana? Tidak cukup kita hanya dengar firman, baca firman, merenungkan firman. Itu adalah pikiran kita yang dibaharui. Emosi kita bagaimana? Harus mengalami hadiratnya, sentuhan kasih Tuhan yang merubah emosi kita. Jadi emosi kita itu butuh sentuhan kasih Tuhan. Saudara, mengalami pribadi Tuhan tanpa kita mengubah hidup kita, itu sia-sia lah menurut saya. Kita sudah berkata, saya lahir baru. Ada bukti nggak lahir baru? Sampai yang kedua ini pun saya berkata pada tingkat ini. Kalau toh kita ngalami pribadi Tuhan, ngalami anugerahnya, ngalami sentuhannya. Ini pun kalau gak disertai perubahan hidup ya percuma kan saudara ya. Tapi yang kedua ini penting. Emosi kita butuh sentuhan daripada kasih Tuhan. Tanpa itu ya nol. Cuman ngerti firman, penuh dengan firman. Tapi emosi kita gak dibaharui. Masih ada yang ketiga. Pikiran, emosi, kehendak. Nah, kehendak ini ternyata bagaimana cara solusinya membaharuinya? Lewat penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu adalah solusi yang terbaik untuk membaharui kehendak kita, keinginan kita. Ingat, Tuhan ciptakan kita dengan free will, kehendak bebas. Tuhan tidak pernah paksa. Tuhan dari awal ketika menciptakan manusia Adam dan Hawa. Tuhan bukan sebagai pribadi tukang paksa. Lo mesti ikut kataku. Enggak. Tuhan tidak pernah paksa. Dikasih kehendak bebas. Ada peraturan sih. Ada disiplin.
boleh makan semua buah dalam taman ini. Silakan sebanyak-banyaknya boleh dimakan. Tapi satu nggak boleh, buah pengetahuan baik dan jahat. Kan dikasih pilihan kan, dikasih pemberitahuan. Silakan. Pada akhirnya ternyata manusia pertama mereka lebih memilih kehendaknya. Tidak ada penyangkalan diri, saudara. Karena memang dari awalnya Tuhan itu bukan tukang paksa, ciptakan manusia dengan free will, kehendak bebas. Diboleh milih kehendak kita sendiri. Makanya cara terbaik, solusi terbaik untuk membaharui kehendak, membaharui pikiran dengan firman Allah, membaharui emosi dengan sentuhan kasih Tuhan, sentuhan hadiratnya, sentuhan pribadinya. Lewat apa? Lewat kita menyembah Tuhan, lewat kita datang secara pribadi. Jadi gak cukup dengar firman, baca firman. Tapi ada waktu kita menyendiri dengan Tuhan. Mendekatkan hati kita, melekatkan dengan hati Tuhan. Loh itu penting, sangat penting. Ada waktu jam tertentu kita alokasikan untuk kita duduk diam dengan Tuhan. Cuman kita pribadi dengan pribadinya Tuhan. Saat itulah ternyata dibaharui emosi kita. Jadi kalau kita melihat orang meledak lepas kendali, di situ kita tahu dia hubungan secara pribadinya Tuhan kurang bagus. Dia cuman bagus dengar firman, terima firman, isi penuh firman. Tapi keintimannya, karena saya percaya orang punya keintiman, itu akan mengalami kelembutan kasih Tuhan. Akan berubah. Karena ini firman, saudara ya, akan berubah, dibaharui emosi kita. Mari kita lihat sekarang Lukas 9 ayat 23. Ya, kehendak sekarang kita masuk. Bagaimana kehendak itu dibaharui? Menyangkal diri. Ayat yang tidak asing, sering saya ajarkan sama saudara. Lukas 9:23, tidak ada salahnya kita baca ulang sekali lagi ini ayat ya. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap orang yang ikut Tuhan dikatakan dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Menyangkal diri setiap hari, menyangkal kehendak. Bagaimana membaharui kehendak kita, keinginan kita? Dibaharui dengan apa? Dengan menyangkal diri. Contoh yang terbaik tentu adalah Yesus. Yesus Allah sebagai manusia. Tapi Yesus sebagai manusia tetap dia punya keinginan. Ya kan? Yesus sebagai manusia tetap dia punya kehendak. Satu kali ketika dia dalam pergumulan batin, konflik dalam batinnya antara mati di kayu salib, dia ngerti, wah penderitaan yang luar biasa, sengsaranya menderita di kayu salib. Makanya bergumul, makanya berkata, kalau boleh Bapa, lalukan cawan daripadaku, berat gitu loh. Tapi kemudian yang kedua ketika dia berkata begini, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Bukan keinginanku yang jadi, keinginanmu yang jadi. Akhirnya berserah, dia serahkan kehendaknya kepada Bapa. Ini yang namanya saya sebut dengan menyangkal diri. Menyangkali kehendaknya. Kalau kita gak menyangkal kehendak kita, akan jatuh lagi. Kehendak kita itu seringkali duniawi loh. Kita manusia darah daging. Paulus berkata, ada hukum lain dalam tubuhku. Ini yang menyeret kehendak kita pada kehendak daging, kehendak duniawi. Seringkali kehendak kita keinginannya yang salah. Nuruti kehendaknya daging, kesenangannya kita bercampur dengan kesenangan dunia. Kehendaknya kita bercampur seringkali dengan kehendaknya setan. Pengen kaya, cari ini, ikuti kehendak setan, dan seterusnya. Makanya kehendak ini yang terbaik solusinya untuk membaharui kehendak kita. Ya menyangkal diri, disalibkan ini, disangkal. Dengan cara itulah jadi baru. Tanpa itu gak bisa. Saya ulang sedikit ini pengajaran. Pikiran kita dibaharui dengan firman Allah, isi dengan firman. Emosi kita yang suka meledak. Ada banyak orang hebat dalam firman, luar biasa pelayanan, tapi emosinya masih labil. Nah ini dengan mengalami pribadinya Tuhan. Jadi ternyata mengalami pribadi Tuhan itu penting. Tapi saya ingatkan saudara ya, kita gak bisa banggakan mengalami pribadi Tuhan yang dulu-dulu. Kan masih banyak orang sering kita dengar, wah dulu saya mengalami hadirat Allah. Saya dulu dipakai Tuhan. Saya suka cerita sama saudara.
Saya itu waktu masih remaja, waktu masih pemuda, masih bujang, bertumbuh rindu melayani. Saya itu terinspirasi kagum dengan banyak hamba Tuhan yang dalam level waktu saya saat itu tentunya. Bukan di level sekarang gitu ya. Saya lihat luar biasa hamba Tuhan menceritakan kesaksiannya, pengajaran teaching yang luar biasa. Menginspirasi saya, memotivasi saya. Luar biasa hamba Tuhan ini. Tapi ketika Tuhan izinkan saya bertemu dengan orang-orang yang menginspirasi saya pada waktu saya masih bujang dulu. Saya kaget, saya suka pakai istilah. Mereka seperti yang luar biasa tanpa bekas gitu. Harumnya tidak ada lagi. Perkataan harum tentang Kristus firman Allah lenyap tanpa bekas, lo bayangin. Saya dengar ternyata tidak lagi melayani. Perkataan-perkataannya tidak ada lagi perkataan iman. Perkataan yang harum menginspirasi banyak orang termasuk saya. Perkataannya cuma keluh kesah. Kamu enak sekarang gini, Yohanes ini udah lain ngomongnya. Udah lain, saya gini-gini. Udah kayak dulu ngomongnya tanpa bekas. Ibaratnya kayak parfum. Udah gak ada isinya. Harumnya pun udah gak ada, saudara. Makanya jangan pernah membanggakan pengalaman pribadi Tuhan yang dulu-dulu. Sekarang bagaimana? Tetap terjagakah? Tetap adakah alokasi waktumu untuk apa? Aku rindu mengalami sentuhan kasih Tuhan. Aku mau mengalami pribadinya. Masih terjagakah ibadahmu? Masih terjagakah saat teduhmu? Saya tuh pernah ditanya ketika saya pelayanan ke satu kota, melayani di satu gereja besar yang digembalakan teman saya. Ya, tiba-tiba duduknya pada waktu itu di depan, di belakangnya mimbar. Kan Pantai Kosta zaman dulu kan, gereja besar tapi duduknya di belakang mimbar. Di depan tuh ada pemimpin pujian. Tiba-tiba tanya teman saya, kamu hidup doanya, kedekatan sama Tuhan masih kayak dulu nggak Nyu? Karena teman dekat panggil saya si Nyu. Masih seperti dulu nggak Nyu? Saya nggak langsung jawab itu. Kalau waktu dulu itu kan wah luar biasa. Itu puluhan tahun yang lalu dia tanya. Masih seperti dulu enggak? Sekolah Alkitab kayak dulu enggak? Bagaimana dengan saudara? Seringkali kita bangga yang dulu kan. Yang sekarang bagaimana? Terjaga nggak motivasi itu? Terjaga enggak api itu? Tetap kita rindu mengalami Tuhan dengan cara apa? Ya datang sama Tuhan. Tidak cukup hanya baca, dengar renungan firman. Masih ada waktu gak kamu menyendiri dengan Tuhan, sembah dia. Kadang kita cuma diam sama Tuhan. Tiba-tiba kita rasakan kasih Tuhan. Yang tadinya penuh khawatir jadi damai. Bagaimana sih ngalami pribadi Tuhan? Ketika kita menyembah, tadinya takut, khawatir, jadi teguh hati kita, jadi damai. Saya biasanya kalau berdoa itu amin. Menyembah amin. Ketika saya merasakan sesuatu ketenangan di hati. Saya merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan waktu saya datang sama Tuhan. Rasanya teguh hati ini. Rasanya dapat sesuatu dari Tuhan. Ya saya baru amin. Kalau saya punya permohonan doa, saya yakin ada jawaban pasti. Saya baru amin. Gitu. Ada tanda-tanda itu merasakan. Ada pribadinya yang menyentuh, kasihnya yang melawat. Itu mengalami pribadi Tuhan. Itu menyentuh emosi, membaharui emosi. Lalu kehendak itu dibaharui dengan apa? Menyangkal diri. Coba lihat gambar ini terakhir, waktu ternyata jalan. Mengapa penyangkalan diri memikul salib setiap hari begitu penting? Jawabannya terakhir ini. Karena memperbaharui pikiran tanpa penyangkalan diri adalah penyebab kegagalan mentaati Tuhan. Udah dirubah nih cara pikir kita. Udah dirubah nih emosi kita dibaharui. Tetapi kehendak kita tidak menyangkal diri. Kita akan gagal mentaati perintah Tuhan. Kita akan selalu memaksakan kehendak kita. Kehendak kita lakukan. Buat apapun kita gak pernah datang sama Tuhan. Baru kemudian kita sodorkan. Ini loh Tuhan aku buat, tolong berkati Tuhan. Kita kan seperti itu kan, tukang paksa kita. Paksakan Tuhan dengan kehendak kita. Harusnya bukan Tuhan ikuti kehendak kita. Kamu mesti ikuti kehendak Tuhan. Belajar kehendak kita itu disalibkan. Manusia baru itu seperti itu saudara, dibaharui. Sampai kehendak kita pun jadi baru. Jiwa itu 3. Pikiran, emosi, kehendak. Bagaimana dengan kehendakmu? Masih suka memaksa kehendak gak? Harus disangkal. Yang namanya manusia baru sampai kehendak kita dibaharui. Saya berdoa, saya berharap ada memahami ini. Sehingga betul-betul kita mengalami sesuatu yang baru. Kalau ada konflik batin, ternyata Paulus juga ngalami. Tapi yang penting ini, kita lakukan itu. Nah itu kehendak.
kehendak kita, aku mau berubah, aku mau bertobat, tidak mau lagi seperti itu. Sehingga gejolak batin kita bukan cuma hanya berhenti pada gejolak, ada sesuatu penyesalan, pertobatan, pembaharuan yang nyata dalam hidup kita. Kelahiran baru itu ada bukti nyata, sifat-sifat yang baru, bukti baru yang nyata dalam kehidupan setiap kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan.